Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah Nabi utusan Allah yang mulia. Beliau mendapat tugas dari Allah untuk menyerukan kebenaran pada kaumnya yang tersesat di bumi, lantaran mereka terus melakukan hal yang tidak Allah sukai. Nabi Lut alaihi salam masih satu garis keturunan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dimana jika kita runtutkan, ayah daripada Nabi Lut alaihi salam masih bersaudara dengan beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut adalah nabi yang dirawat dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kala itu, Nabi Lut hidup dengan orang-orang yang suka melakukan korupsi, juga memiliki sifat yang suka dengan sesama jenis, yang dinamakan kaum Sodom, yaitu salah satu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Lut selalu membantu Nabi Ibrahim yang juga merupakan paman dari beliau, sehingga beliau dapat mengerti bagaimana menjadi seorang pendakwah. Nabi Lut dengan pamannya yaitu Nabi Ibrahim juga sering bepergian ke tempat yang cukup jauh, hingga suatu ketika Nabi Lut pergi untuk ke daerah Palestina. Dalam setengah perjalanan mereka, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim mendapatkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Lut akan menjadi nabi selanjutnya, serta menghimbau para kaum Sodom. Kaum tersebut diharapkan dapat kembali kepada Allah dengan ajaran-ajaran yang sudah Allah terapkan, serta perintah apa saja yang harus dilaksanakan oleh mereka. Sehingga Nabi Lut alaihi salam akhirnya dengan memantapkan hati, beliau akhirnya siap untuk melaksanakan perintah Allah dan melanjutkan perjalanannya ke tempat kaum tersebut, yaitu di Yordania. Semasa hidupnya, beliau terus berdakwah, namun rasanya sia-sia, hingga Allah pun melaknat kaum tersebut, membuat mereka binasa tanpa sisa. Bahkan jejak dari mereka pun tidak ada. Sungguh, benar-benar pedih azab yang Allah timpakan kepada mereka, bahkan melebihi dari hal tersebut. Kaum Sodom menantang Nabi Lut untuk membuktikan azab Allah yang diberikan kepada mereka. Apakah memang benar-benar ada atau hanya omongan semata? Kala itu, Nabi Lut alaihi salam kedatangan tamu, yaitu dua orang laki-laki. Kedua laki-laki tersebut yang merupakan malaikat yang diutus oleh Allah, menanyakan kepada seorang gadis cantik yang ternyata merupakan salah satu putri dari Nabi Lut alaihi salam. Beliau memiliki dua putri yang bernama Rita dan Ja'wara. Para malaikat yang menyamar itu bertanya, di mana Nabi Lut? Dan anak Nabi Lut mengabarkan kepada ayahnya bahwa ada dua orang tamu lelaki yang menanyakan Nabi Lut. Mendengar kabar tersebut, Nabi Lut merasa bimbang. Satu sisi, ia sangat tidak sopan jika tidak menerima tamu.
kedua lelaki tampan tersebut. Tapi pada sisi lainnya, ia juga sangat khawatir dengan keselamatan dari kedua tamu tersebut yang nantinya ketika orang-orang Sodom tersebut mengetahui bahwa di dalam rumahnya terdapat dua tamu yang sangat tampan dan muda. Dengan terpaksa dan penuh kekhawatiran, Nabi Lut akhirnya menerima dua tamu tersebut. Dan sebelum itu, beliau memberitahukan kepada anak-anak dan istrinya agar tidak membocorkan hal ini ke telinga kaum Sodom. Alih-alih menutupi berita tersebut, istri dari Nabi Lut alaihi salam malah membeberkan informasi kepada kaum Sodom. Maka terjadilah apa yang menjadi firasat dari Nabi Lut alaihi salam. Para kaum Sodom datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut dan meminta beliau untuk membukakan pintu dengan tujuan agar nafsu mereka dapat terlampiaskan, mengingat mereka sudah lama tidak melihat lelaki tampan dan muda. Nabi Lut akhirnya mengatakan kepada dua orang tamunya bahwa ia sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan kerabat, saudara, serta keluarganya seperti tidak ada harga diri di depan mereka. Tidak satu pun senjata yang Nabi Lut alaihi salam miliki sebagai alat untuk melawan mereka. Kebengisan mereka dan raut wajah mereka yang penuh nafsu tersebut tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Kaum Sodom berniat ke tempat Nabi Lut hanya untuk menggauli para tamunya tersebut. Bahkan ada dari mereka yang menginginkan menjadi pasangan dari tamu beliau, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar murka kala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memerintahkan Nabi Lut untuk membawa keluarga serta para pengikutnya untuk pergi dari kawasan kaum Sodom. Hal tersebut merujuk kepada keselamatan mereka yang selalu menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menghindarkan diri dari larangan Allah. Dan saat itu terjadi, kaum Nabi Lut mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Allah menurunkan hujan batu yang bertubi-tubi hingga membuat siapa saja yang ada di tempat tersebut tidak dapat lari dari azab tersebut. Sehingga semua kaum Sodom benar-benar binasa kala itu. Tak hanya itu saja, pada siang hari Allah menurunkan petir yang begitu menggelegar, menyambar semua kaum Sodom yang ada di tempat. Kondisi pada waktu itu, kaum Sodom benar-benar hancur, benar-benar binasa mereka. Bahkan jejak daripada mereka pun ikut lebur akibat dari azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sungguh benar-benar tabah kala itu Nabi Lut dalam menghadapi kaumnya tersebut. Mereka tidak mendapatkan keselamatan ketika Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat pada kaum Sodom, sehingga perbuatan mereka yang menyukai sesama jenis
baik laki-laki maupun perempuan, selalu suka melakukan pengkhianatan, tidak mengembalikan apa yang sebenarnya bukan hak mereka, dan sebagainya. Nabi Lut mempunyai kaum yang mempunyai sifat di luar dugaan. Bahkan sejak zaman dahulu tidak pernah ada kaum demikian. Bahkan yang mereka lakukan baru ditemukan pada zaman kenabian Nabi Lut. Ialah kaum Sodom, kaum yang melakukan hal di luar dugaan siapapun. Mereka menyukai sesama jenis mereka. Bahkan tidak ada terbesit pikiran dari mereka untuk menikah dengan lawan jenis mereka. Nauzubillahi min dzalik. Tamat. Dari kisah ini, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang keji tersebut. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat-kalimat yang tidak sesuai. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.